Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama di channel Resume Fundamental Saham yang khusus membahas laporan keuangan secara kuantitatif ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena fokus kita kepada laporan keuangan ya, bersifat angka-angka. Meskipun ini istilahnya fundamental tapi sifatnya kuantitatif ya. Sebelum kita lanjut saya ingin menyampaikan seperti biasa bahwa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun juga sebagai bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Segala tindakan itu yang dari investor itu adalah tanggung jawab masing-masing. Analisa kita ini juga didasarkan kepada long term, dalam artian jangka panjang. Kenapa? Karena setiap pembahasan itu satu emiten hanya satu kali dalam 3 bulan. Oleh karena itu pembahasannya ini cukup ini setiap aksi itu hanya satu kali ya, diusahakan satu kali dalam 3 bulan. Jadi oleh karena itu tidak ada istilahnya beli jual dalam waktu dekat ya. Jadi kita tidak trading tapi lebih kepada swing atau investing ya. Jadi aksi kita hanya berdasarkan kepada pertimbangan setiap ada laporan keuangan seperti itu. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan pencerahan ya. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan linknya di deskripsi. Jadi bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 4 ini, silahkan cek lagi di playlist tersebut. Baik, kita lanjut sekarang. Yang pertama ini CTBN, Citra Tubindo Tbk ya. Yang pertama ini dari semua data yang kita dapat ya, semuanya memenuhi kriteria. Semuanya memenuhi kriteria ya. Kriteria awal maksudnya. Baik, dari segi modal meningkat, keuntungan juga meningkat, berarti di sini valuasinya meningkat, harganya turun. Ini istilahnya bagus ya, harga meningkat, valuasi meningkat, harga turun itu menurut kita bagus ya. Kemudian aset lancarnya ini meningkat, hutang menurun, sini meningkat sedikit kepada vendor ya. Berarti secara umum bahwa kita anggap saja ya, secara umum perusahaan ini untungnya kinerjanya meningkat. Kemudian dari segi keuntungan per tahun ya, pertumbuhan perusahaan ya. Di tahun 2022 ini rugi 129 rupiah ya per lembar sahamnya. Namun di tahun berikutnya ini untung 350 rupiah. Jadi naiknya katanya di sini sekitar 377%. Dari 2024 ini sekarang naik menjadi 529 rupiah per lembar saham atau meningkat 47%. Jadi secara umum 3 tahun terakhir biasanya begini ya. Dalam 3 tahun terakhir ini ada peningkatan kinerja perusahaan. Jadi perusahaannya growth dalam 3 tahun terakhir. Secara valuasi juga growth ya. Keuntungannya meningkat dari 21 ke ini menurun ya. Dari 21 ke 320. Ada menurun tapi sedikit, tetapi tetap dalam kategori untungnya sangat besar ya. Kalau 20% menurut saya untungnya sangat besar. Oke. Oleh karena itu di 20% kemarin kategori kita adalah fast grower atau untungnya sangat besar ya. Oleh karena itu harga di sini 65.000 ini 6.500 tidak menjadi patokan lagi ya. Walaupun dia sangat kecil sebenarnya ya. Ini kan PBB-nya baru 0,7 ya, 0,7, atau nanti kalau di PBB 2,5 itu nanti ada sekitar 223% atau multi-bagger ya. Ada potensi untuk multi-bagger ke 2,5, apalagi kalau sekarang dia sudah fast grower, ini tidak ada batasan lagi. Namun untuk saat ini kalau kita beli, apakah kita dapat diskon?
Untuk beli sekarang kita dapat diskon 62% ya. Kalau misalnya beli sekarang kita dapat diskon 62%. Valuasinya murah. Padahal untuk fast grower di valuasi wajar saja sudah oke, apalagi sekarang ini valuasinya murah. Coba kita cek dulu ini sekarang di 2010. Sementara di sini kan di 50% saja ya, PB per 5 saja 2.600-an, dia di 2010. Berarti di sini ya, makanya di sini diskonnya 62% ya. Sekarang kita mau konfirmasi dengan dividen ya. Ternyata dari 2022 kan minus 2023 ini 0, artinya tidak membagikan dividen. Nah, kalau kita mendasarkan kepada tahun 2023 berarti mereka tidak membagikan dividennya seperti ini dulu ya. Tanpa dividen. Nah, seperti ini dulu ya. Tanpa dividen dan tentu saja dividen yieldnya kecil ya. Oleh karena itu, nah seperti ini. Tapi kita lanjut dulu ya. Untuk free cash flow tadi 18% aman sebenarnya dengan dana yang tersedia. Ini apalagi di tahun yang lalu kan tidak bagi dividen, misal kan tahun ini 529 sebenarnya dana yang belum ada peruntukannya itu sangat besar sebenarnya ya. Oke. Seperti ini. Untuk ketahanan perusahaan ini sudah jelas oke. Pengendali bisa trading, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, sekarang opini saya terhadap perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ya. Seperti ini. Bahwa dia fast grower saat ini saatnya masukkah? Iya. Saatnya masuk ya. Sekarang masalahnya ini tanpa dividen, tanpa DPR ya. Berarti di sini kalau seperti ini kita menunggu DPR membaik. Ya, seperti itu. Di harga di DPR berapa? Misalnya 30%. Itu sudah 7,9% sebenarnya ya. Di 30% saja sudah 30% saja sudah 7,9. Berarti langkah kita kalau misalnya kita mau menginvestasikan di perusahaan ini, tentu saja kita menunggu RUPS-nya. Mungkin kita perlu mencatat tanggal RUPS-nya itu tanggal berapa misalnya ya. Nah, di RUPS itu nanti kita tunggu berapa dividennya ya. Kalau sudah ketahuan nanti dividen payout ratio-nya berapa, baru kita menentukan langkah selanjutnya. Kemudian di sini ada satu lagi bahwa catatan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Mungkin dari bursa ini ada masih hal yang dijaga, diperhatikan ya. Oleh karena itu, sekali lagi untuk perusahaan ini kalau menurut saya yang pertama semuanya udah oke, tinggal masuk atau beli ya kan. Tetapi karena tanpa dividen berarti langkah selanjutnya adalah menunggu RUPS. Di RUPS nanti ditentukan berapa, baru bisa ditentukan. Di sini tadi kalau 30% sudah 7,9. Sebenarnya perusahaan ini dari segi data yang tersedia ini sudah sangat baik ya. Ya seperti itu. Bila memang nanti ini berarti selanjutnya bila memang nanti ditentukan di atas 30%, berarti langkah selanjutnya cek perusahaannya apakah para pengendalinya dan para manajemennya ini bisa dipercaya atau tidak, seperti itu. Untuk perkembangan ke depan perusahaan bagaimana, silahkan cek di public expose-nya apakah ada aksi-aksi korporasi ke depan yang berpotensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti itu. Selanjutnya Kreb ya, Toba Surimi Industries ya. Yang pertama kita cek dulu dari segi nilai bukunya meningkat, keuntungan meningkat berarti valuasinya meningkat, harga meningkat berarti harga mengiringi valuasi yang meningkat, aset lancar meningkat, hutang turun,
Berarti jelas dari sini bahwa perusahaan ini kinerjanya membaik ya. Itu satu. Yang kedua dari segi ini dari segi kinerja ya kan membaik. Kemudian dari segi growth-nya perusahaan tahun 2022 mereka untung Rp5, 2023 untung 9, 2024 ini untung 14. Berarti ada perbaikan kinerja terus ya. 69%, 64%. Berarti dia growth ya. Perusahaan ini growth. Dari segi perusahaan growth ya besar sekali. Sekarang kita lihat dari segi valuasi, growth valuasinya dari 9% ke 13%. Semula dia untungnya kecil, sekarang di triwulan 2 untungnya kecil, triwulan 3 untungnya 3 dan 4 ini untungnya sudah sedang ya. Jadi keuntungannya dalam kategori sedang ya. Oleh karena itu yang bagian 2 ini dapat kita aktifkan yaitu target di 281 atau PBB 2,5. Sekarang PBB-nya sudah 2,3. Berarti ini sudah hampir sampai kalau menurut saya pribadi ya. Ini berarti sudah hampir sampai ya. Kalau kita beli sekarang ya misalnya 2,3, kalau di 2,5 hanya tersisa 4,8%, kan sudah 268 kan, berarti PBB 2,5 sudah hampir tercapai. Kemudian apakah sekarang beli sekarang sudah bisa ya? Ternyata kalau kita mau beli sekarang ini kita tidak dapat diskon tapi kita harus menambah 80%. Ibarat harga 1000 barang ya, berarti kita harus membeli barangnya di harga 1.800. Berarti modalnya hampir 2 kali lipat ya. Yang kita keluarkan harus lebih besar. Kemudian perusahaan tadi ya, meskipun di sini mereka untungnya besar tadi ya, mereka membagikan dividen ya, yang dibagikan kepada investor hanya 22% ya. Dari keseluruhan ini di tahun 2023 ya. Di 2023 itu dari Rp9 mereka bagikan Rp2 saja atau setara dengan 22%. Jadi untuk sementara ini kan kalau melihat di sini kan 18 dan 22 kemungkinan berarti seputar itu juga tetap ya. Misal dulu. Berarti dengan 22% dari 14 berarti mereka nanti akan membagikan sekitar 3,3 setara dengan 1,23. Berarti di sini ya DPR-nya kecil, dividen yield-nya juga kecil ya. Seperti itu. Berarti kalau melihat data seperti ini mungkin belum saatnya masuk dan upah menunggunya juga kecil seperti itu. Untuk aset lancar ini sangat banyak ya. Free cash flow-nya sangat banyak, uang di tangannya. Aset lancarnya tadi hampir 4 kali lipat, hutang tidak ada masalah, semuanya oke. Bahkan ini pengendali saham yang ada di bursa pun hanya 20%. Jadi pengendali fokus kepada perusahaan ya. Jadi simpulannya bahwa perusahaan ini dari segi perusahaan bagus, maka mereka berkembang bagus juga ya, sangat sangat bagus ya, sangat eksponensial ya, seperti itu. Namun dari segi kita sebagai investor yang harus kita lihat bahwa seperti ini tadi ya, valuasinya mahal, mungkin kan investor melihatnya sudah ini bagus ya, mereka sudah masuk lebih dulu ya. Bagi kita yang baru membahas sehingga kita ini ketinggalan misalnya ya, kita perusahaan yang baik pun kalau misalnya di valuasi yang mahal ya, kita juga ada kemungkinan besar untuk rugi besar itu juga ada. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, opini saya untuk perusahaan ini karena dia tadi valuasinya mahal ya, otomatis berarti kita menunggu ini dulu. Dan kemudian ini juga dua hal ini ya, harganya turun, ke valuasi berapa ini? Kalau Crab ini berarti ke valuasi murah minimal di sini ya, di bawah 118, di bawah 119 ya. Coba kita 118 misal ya,
dividennya pun masih kecil ya. Berarti kalau kita mau misalnya ke sini bisa sekitar 40-an ya. Coba. Ya, berarti dua hal di sini ya. Mungkin untuk triwulan ini kita belum bisa masuk. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan dividen ini tadi, kecuali nanti ada perubahan ya. Mungkin bisa saja berarti ya. Ada dua yang ditunggu. Yang pertama tadi harganya turun ke bawah dari ini ya. Yang kedua menunggu adanya RUPS yang menyatakan dividennya lebih dari 40%. Jadi seperti itu ya. Dua yang kita tunggu untuk Grab. Selanjutnya IPCM ya, Jasa Armada Indonesia. Ini salah satu anak usaha dari BUMN juga ya, kalau tidak salah Pelindo ya. Secara umum bahwa datanya ini menunjukkan semua data ini memenuhi kriteria ya. Oke. Dari segi modal meningkat sedikit, ini anggap saja sama ya, anggap saja tetap ya. Dari segi keuntungan bersih ini meningkat, berarti valuasinya meningkat sedikit ya, valuasinya meningkat sedikit, harga turun ya, turun pun sedikit, ini serba sedikitnya, naik sedikit, harganya turun sedikit. Untuk aset lancar ya, untuk aset lancar di sini turun ya, cukup besar turunnya. Kemudian hutang ini aman ya, dalam artian hutang kecil, hutang ada meningkat ya, hutang meningkat. Jadi seperti yang tadi, valuasi meningkat, harga turun, aset lancar turun, kemudian hutang meningkat. Berarti secara umum bahwa ada sedikit penurunan kinerja ya, sedikit penurunan kinerja ya di tahun ini ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan perusahaan per tahun, tahun ini tahun 2022 285, 2023 29, 2024 31. Ini secara perusahaan dia growth, walaupun growth-nya kecil tapi dia growth. Kemudian dari segi valuasi juga growth sedikit ya, seperti itu. Selanjutnya kita cek di sini bahwa perusahaannya untung 13% ya, kita anggap 13% saja. Perusahaannya ini untung 13%. Dia termasuk kategori stalwarts, artinya untungnya standar ya. Oleh karena itu 610 bisa kita jadikan patokan awal ya untuk target 610 setara dengan 134%, berarti ada potensi bagger ya. Walaupun tidak multi bagger ya. Ada potensi untuk bagger sorry. Namun di saat sekarang apakah saatnya beli ya? Di saat sekarang kalau kita beli kita dapat diskon 18% ya. Dengan diskon 18% dan potensi untuk 134% ya. Kemudian kita melihat sokongannya dulu ya, apakah dia disokong dengan baik. Di sini bahwa di tahun lalu ya mereka membagikan 75%, masih kita jadikan proyeksi dulu ya sebelum ada pengumuman ya. Jadi proyeksinya dividen payout ratio-nya itu nanti 75%. Memenuhi kriteria. Kalau memang itu dijadikan patokan, ini sekitar Rp23 atau setara dengan 9,12 ya. 9,12. Sebelum kita lanjut ke bawah, kita bahas di sini dulu apakah sekarang ini saatnya masuk ya. Menurut opini saya, Anda bisa saja berbeda. Di stalwarts saya lebih menyenangi bahwa di stalwarts ini valuasinya tidak di harga sekitar wajar sini, tapi di sekitar valuasi murahnya. Berarti saya berharap di bawah 253 ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi ini belum saatnya masuk, meskipun dari segi dividen ini sudah sangat besar. Tapi kalau Anda punya
batasan misal bahwa oke, di valuasi wajar sudah oke, hanya di bawah 316 sudah oke, bisa. Kalau saya pribadi lebih ke seperti ini. Untuk free cash flow-nya 21% aman untuk berbagi dividen yang besar. Apalagi ini kan di bawah Danantara yang mungkin kemungkinan besar nanti ini akan DPR-nya akan tetap besar ya, dividen PO ratio-nya akan tetap besar. Kenapa? Karena ada sekarang kan kecenderungan bahwa semua perusahaan BUMN itu dihendaki untuk membagikan dividen yang besar untuk menambah modal di Danantara, seperti itu ya, kemungkinan besar. Jadi saya berpatokan bahwa di sini akan minimal tetap ya, minimal tetap. Oleh karena itu kalau dari data sekarang ini, kalau menurut saya adalah kenapa dia valuasinya wajar, berarti di sini sebenarnya para investor menghargainya ya, artinya sudah di harga wajar. Kenapa? Mereka menganggap bahwa perusahaan ini bagus, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, kemana di bawah dari ini ya, menurut pemahaman saya ya. Tapi kalau Anda berpatokan bahwa di sini udah besar, ini bagus ya, bagus lagi ya, seperti itu. Kalau misalnya di bawah ini mungkin dia tidak 9 tapi mungkin bisa di 10 ya, misal. Tidak, tetap di 9 ya. Coba sorry, 252 9,4, tetap di 9 ya. Jadi kalau menurut saya pribadi seperti itu, tapi bagi Anda yang melihat bahwa upah menunggu sudah besar, bisa saja ya, tetapi ini hanya formulasi menurut saya ya. Selanjutnya Merck Tbk ya. Dari semua data yang kita dapat, seperti biasa bahwa dia sudah memenuhi kriteria ya. Modalnya meningkat, keuntungan meningkat, berarti valuasi meningkat, harga turun. Ini bagus kalau menurut kita ya, harga meningkat, valuasi meningkat, harga turun. Aset lancar juga meningkat, ini hutang meningkat, di sini turun. Berarti ya istilahnya begini, untuk valuasi ini membaik, dari segi ketahanan perusahaan ini mix ya, tapi masih dalam batasan yang sangat-sangat aman, seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita ke sini dulu. Namun kalau kita lihat dari segi growth perusahaan ya, ini tadi growth valuasi ya. Jadi beda dulu ya, growth valuasi. Di sini growth perusahaan, kalau growth perusahaan dia turun 401, 397, 342. Jadi keuntungan perusahaan di setiap tahun menurun. Kalau growth perusahaan ini tetap ya, memang turun, anggap saja tetap ya, di sekitaran 19%. Oleh karena itu mungkin saja di sini nanti kalau melihat data seperti ini bisa saja turun ya, misalnya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa perusahaan ini menurut kategori kita bahwa dia adalah untung besar ya, perusahaannya ini masih dalam kategori untung besar ya. Oleh karena itu 4505 tidak lagi kita jadikan patokan ya. Jadi tidak jadi patokan 4505 atau PBB 2,5. Tapi sekarang apakah saatnya beli ya? Di harga sekarang ini sekitar harganya ya 3426 maksimal, sekarang 3410. Kita tidak dapat diskon, pas-pasan ya. Berarti harga sekarang memang harga yang semestinya ya. Jadi harga saat ini adalah memang harga yang semestinya. Lalu apakah saat ini boleh masuk? Misalnya seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, opini, di fast grower valuasi yang wajar sudah bisa untuk kita mulai berinvestasi ya. Karena untuk fast grower ini kan menunggu dia ke murah itu mungkin bisa, cuma mungkin perlu jauh perjalanannya, apalagi kalau memang perusahaannya growth-nya tinggi ya. Itu memang ada turun, cuma secara umum dulu bahwa dengan fast grower di valuasi yang wajar kita bisa masuk. Tinggal kita cek ininya ya, konfirmasinya
mereka ini membagikan dividen termasuk besar ya, 79, 80, anggap saja 80 ya. Kita asumsikan bahwa nanti mereka membagikan 80% di PR-nya ya, maka kita dapat dividen payout, dividen year out yield-nya ya sebesar 8%. Berarti ini sudah memenuhi kriteria ya. Jadi kalau dua data ini saja dulu ya, dari dua data ini saja berarti ini saatnya masuk ya. Ini untuk masuk saat ini bisa ya. Untuk saat masuk saat ini bisa. Tinggal kita ngecek yang lainnya. Hanya saja di sini free cash flow-nya agak sedikit 6%, 7 ya. Yang lebih bagus itu di atas 10 kalau menurut saya pribadi ya. Yang lainnya ini oke, tidak ada masalah. Oke. Tapi di sini asing termasuk besar ya. Di bursanya di sini ya, saham yang ada di bursa ini 25%. Dari 25 yang bisa ditradingkan itu 16%-nya asing ya. Berarti di sini ya pergerakan asing patut juga untuk dicermati ya. Pergerakan asing patut dicermati. Mungkin misalnya bandarmologi, ilmu foreign flow ini bisa juga untuk sambil disandingkan atau diaplikasikan bergandengan dengan fundamental tadi ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, perusahaan ini menurut saya pribadi ya layak investasi ya. Layak untuk kita investasi meskipun dia sedang valuasi yang wajar ya. Nah, sekarang apakah kalau misalnya diturun ke valuasi murah berapa dividennya? 10% ya kalau dia sampai ke sini. Ini 10%. Kalau dia sampai ke sini ini berandai-andai tapi kan terlalu jauh ya. Itu 16%. Oke. Baik, dia divaluasi wajar sudah oke, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi perusahaan ini kita layak invest. Tinggal seperti biasa ya, karena ini adalah secara kuantitatif ya, kita tidak membahasnya atau belum membahasnya secara kualitatif. Oleh karena itu pertanyaannya mungkin yang berikut adalah bagaimana manajemennya, bagaimana kualitas perusahaannya. Nah, yang seperti itu silahkan Anda lanjutkan. Yang saya sampaikan adalah hanya sampai pada secara kuantitatif fundamentalnya. Untuk kualitatifnya silahkan Anda perdalam lebih jauh tentang perusahaan ini, pelajari lebih dalam kalau perlu ya. Silahkan company visit kalau misalnya Anda punya waktu ya tentang perusahaan tersebut. Selanjutnya lagi, apakah ada potensi untuk bagger atau multi bagger misal? Untuk potensi bagger atau multi bagger itu berarti ada langkah berikutnya juga ya. Anda silahkan cek nanti public expose-nya, penjelasan-penjelasan mereka, apakah ada nanti ke depan corporate action mereka yang ekspansi bisnis misalnya atau apapun atau yang lainnya yang bisa menjadi patokan bahwa perusahaan akan growth lagi, perusahaan akan meningkat lagi ya. Jadi cek GCG-nya, yang kedua cek juga prospektus mereka ataupun public expose mereka ya, untuk mengetahui apakah ada corporate action. Bila ada corporate action terdekat, mungkin itu juga sebagai satu katalis untuk mereka bisa bagger atau multi bagger. Tapi kalau tidak ada, misalnya paling tidak ada upah menunggu kita selama menunggu itu. Baik, selanjutnya MKPI Metropolitan Kencana Tbk ya. Secara umum seperti biasa dari data yang kita dapat ini sudah memenuhi kriteria ya. Pertama dari segi modal meningkat, dari segi keuntungan meningkat. Ini di tahun ini ya. Ini di tahun ini ada peningkatan dari Q1 ke Q4 ya. Valuasinya meningkat. Yang kedua harga turun. Berarti ini seperti biasa. Kalau menurut kita pribadi bahwa di sini ada peluang seperti itu ya. Yang kedua dari segi aset lancar meningkat, hutang tetap kita anggap sudah tetap ya. Kemudian sini tetap, berarti untuk ketahanan perusahaan oke, tetap ya. Untuk valuasi ada peningkatan seperti itu.
dari segi growth valuasi ya, ini growth valuasinya ya. Tapi sekarang dari growth perusahaan 739, 890, 1039 ini ada peningkatannya. Jadi perusahaan ini growth. 3 tahun terakhir mereka untungnya bertambah terus ya. Selanjutnya dari segi keuntungan 1241 ke 1344 ya. Berarti ada peningkatan persennya ya. Namun dari situ mereka belum sampai pada kategori perusahaannya untung sangat besar. Ini untungnya standar ya, untungnya 10 sampai 15%. Oleh karena itu di harga ini bisa saja kita jadikan target ya di 19334. Ini bisa kita jadikan target 2,5. Namun sayangnya ya target 2,5 itu sebenarnya sudah dilewati ya. Ini sekarang malah dia di harga sekarang ini sudah 22 atau 23% di atas dari target sebenarnya ya. Sekarang apakah untuk beli saat ini ya? Berarti ini kalau dari segi target sudah terlewati sebenarnya ya. Kalau menurut pemahaman saya saja ya. Kemudian untuk segi valuasi, apakah saat ini dapat diskon? Ternyata kita tidak mendapatkan diskon. Kalau beli sekarang kita harus nambah 1,5 kali ya. Misalnya harga 1.000 berarti kita beli di harga 2.500 lah, seperti itu ya. Jadi valuasinya mahal ya. Seperti itu. Namun dari segi data di sini perusahaan ini membagi 2 tahun sudah mereka membagikan sama ya. Berarti ada kemungkinan untuk sama lagi sekitar 60%. 10.000 1030 ini kalau 60% berarti 620-an. Setara dengan 2,49. Berarti di sini dividennya sudah besar ya. Perusahaan sudah membagikan dividen kepada investor itu sangat fair kepada investor, tapi dengan sejumlah yang besar itu pun ya, sejumlah yang besar itu pun dividen dietnya tetap kecil. Kenapa? Karena mungkin di sini harganya sudah kemahalan tadi, investor sudah menghargai tinggi. Jadi dari valuasinya yang sudah tinggi sehingga dividennya kecil, bukan berarti bahwa dari sini istilahnya perusahaannya jelek, bukan, tetapi karena investor sudah menghargainya tinggi ya. Misalnya kita kalau belum beli kita terlambat ya, investor lain sudah lebih dulu masuk di perusahaan ini. Seperti itu pola pikirnya ya. Untuk free cash flow 16 oke, aset lancar oke, tadi semua oke ya. Bahkan saham yang ada di bursa pun hanya 17%. Tapi asing tidak terlibat banyak di sini ya, asing hanya 1%. Jadi tidak ada pengaruh pergerakan asing di sini. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, pertama bahwa perusahaan ini baik. Perusahaan ini bagus ya. Dari segi perusahaan dia bagus, dia growth. Tapi dari sudut pandang investor ya, sudut pandang saya pribadi ya, menurut saya kita mungkin kita terlambat ya, berarti kita menunggu dia menuju ke valuasi wajar, bukan wajar, murah ya, menunggu ya harga murah gitu aja, menunggu harga murah ya. Tahu murah itu di mana? Di sekitar sini ya, di bawah harga 8316. Coba kita kasih 8315. Nah, tidak mesti harus ya, karena dividennya sudah besar di sini berarti ya. Jadi satu aja masalahnya ya, bahwa valuasi sekarang sedang mahal karena investor menghargainya tinggi. Jadi yang kita lakukan adalah menunggu, mudah-mudahan harganya turun ke valuasi murah, tidak ke valuasi wajar ya. Kalau wajar kan sekitar 13.000, 10.390.390 misalnya.
10.304 ini dividennya sudah mencukupi sebenarnya ya, tetapi mungkin kita khawatirkan nanti kalau harganya turun ya, istilahnya kita nanti masih perusahaan baik di harga yang mahal, tetap saja dia menjadi rugi kita mungkin jauh lebih besar seperti itu. Oleh karena itu kalau menurut saya tadi kita menunggu harga ke valuasi murah atau harganya membaik ya. Oke. Selanjutnya ini kita bahas PTBA ya. Ini kita medley jalan terus ya sampai nanti di sekitar 1 jam. Kali lagi jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita bisa ditransfer ke nomor rekening ini ya, 7895633933 atas nama kita ya, di Bank BCA. Oke, kita lanjut. Secara umum bahwa PTBA ini ya tidak ada data yang menunjukkan tidak memenuhi kriteria, semuanya memenuhi kriteria ya. Namun saya punya hanya ada 2 ya, Q2 dan Q4 ya. Yang pertama dari segi modal ini meningkat ya. Modalnya meningkat puluhan persen. Namun dari segi keuntungan ini ada penurunan dari 465 ke 443. Jadi valuasinya mix ya, harga turun. Jadi modal naik, keuntungan turun, harga turun. Aset lancar meningkat, hutang berkurang ya. Jadi dari segi dari segi ketahanan perusahaan ini membaik. Hanya di valuasi yang untuk valuasi ini tadi mix ya. Untuk valuasi mix untuk ketahanan perusahaan ini membaik ya. Selanjutnya kita bahas ini dulu. Dari segi gross perusahaan ya, di tahun 2022 ini saat hype-nya harga batu bara itu di 1000-an ya, keuntungannya 1000 per lembar. Kemudian harganya turun, komoditas memang begitu kan, mengikuti harga di pasar dunia. 2023 turun separuhnya sehingga di 500-an dan sekarang turun lagi ya. Jadi dari 2002 ke 2003 itu turunnya 51% keuntungannya ya. 2023 ke 2024 dari 529 ke 443 ini turunnya 16%. Jadi dari segi growth-nya perusahaan ini turun ya. Keuntungan perusahaan turun seperti itu. Kemudian kita cek dari seperti biasa dari segi growth, bukan perusahaan tapi growth valuasinya, bahwa keuntungannya dari 27 ke 22. Berarti keuntungannya ada penurunan juga. Dari 27% ke 22%. Tetapi dia masih dalam kategori untungnya sangat besar ya. Karena di sini hampir 1/4 ya, keuntungan bersihnya hampir 1/4. Oleh karena itu di 4884 tidak lagi kita jadikan patokan ya. Namun kalau misalnya beli sekarang seperti apa? Kalau beli sekarang kita dapat diskon 43%. Berarti apakah sekarang layak masuk dari data seperti ini? Minimal di valuasi wajar saja sekitar 443 ini sudah bagus, apalagi dia di valuasi murah ya. Valuasi murahnya berapa? 3544. Sekarang malah di 25 ya, berarti dia valuasinya murah ya. Diskonnya 43%. Sekarang tinggal kita cek dari segi penyokongnya dividen. 2022 semua dibagikan. 2023 ini hanya 3/4-nya dibagi ya. Oleh karena itu untuk dividen ini dividennya besar, kemudian payout ratio-nya bukan payout ratio ya, dividen yield-nya juga besar ya. Berarti dari data yang tertera seperti ini ya,
saatnya belikah ya. Ini kalau misalnya kita mau beli ini memenuhi kriteria untuk beli. Kemudian penyokongnya juga memenuhi kriteria. Tinggal free cash flow-nya 22%, duitnya banyak ya. Free cash, aset lancarnya aman, semuanya aman. Oke. Dari segi perusahaan no problem, tidak ada masalah ya. Dividennya pun besar, valuasinya pun bagus ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, perusahaan ini layak invest. Apalagi ini salah satu penyokong untuk Danantara ya. Kemungkinan besar dividennya nanti misal tadi seperti ini, saya yakin bahwa DPR-nya nanti bisa seperti ini atau mungkin diperbesar juga bisa. Cuma kita jadikan ini dulu sebagai patokan bahwa mereka akan membagikan dividen yang besar setara 13%. Kemudian lagi mereka juga belum membagikan interim, berarti nanti pembagian dividennya langsung ya full 332 nih. Kalau misalnya tetap di 7,5%, maka nanti pembagiannya 332 ya. Berarti ini kalau misalnya kita beli ya sekarang, kita dapat diskon 43%. Untuk potensi capital gain-nya kita mengikuti saja, dan kita akan dapat dividen sekitar 13%. Ini termasuk besar ya. Jadi menurut saya apa? Berarti perusahaan ini layak untuk kita investasi. Tinggal langkah berikutnya seperti biasa, itu adalah tugas Anda, karena saya hanya menghitungkan dari segi kuantitatif. Untuk kualitatifnya silahkan cek GCG perusahaannya, apakah Anda yakin atau percaya dengan perusahaan yang ini. Silahkan dicek sendiri manajemen ataupun bagaimana sepak terjang mereka. Seperti itu. Kemudian juga untuk apakah ada potensi beggar atau multi beggar ke depan, itu silahkan cek public expose mereka, apakah ada rencana-rencana target-target yang untuk corporate action mereka yang mewakili bahwa perusahaan akan terus berkembang. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas TB ya, Dana Berata Luhur. Ini kalau tidak salah satu perusahaan infrastruktur pelayanan batubara ya, ini asalnya ya. Infrastruktur layanan batubara ya, seperti itu. Misalnya penyediaan jalan, kemudian penyediaan alat transportasinya, kemudian juga penyediaan pelabuhannya, kalau tidak salah seperti itu ya. Baik, kalau tidak salah sekarang juga perusahaan ini diakuisisi ataupun juga diakuisisi oleh grupnya Haji Isam kalau tidak salah ya. Baik, kita lanjut. Dari segi modal ada peningkatan, dari segi keuntungan ada penurunan. Berarti ada mix ya. Untuk growth valuasinya mix ya. Modal meningkat, untungnya turun. Untuk harga ini balik lagi ya. Kemudian kemarin kalau tidak salah balik laginya dia turun sampai 50 ratusan, kemudian balik lagi ke 700 karena ada akuisisi tersebut ya. Kemudian aset lancarnya meningkat, hutang turun ya. Hutang turun. Oke, dari segi kepengendalian, dari segi ketahanan perusahaan ini membaik. Dari segi valuasi ini ada mix ya. Dari segi ketahanan perusahaan membaik. Kemudian dari segi sini ya, kita lihat dari segi gross-nya perusahaan. Tadi kan gross valuasi, sekarang gross perusahaan. Ini tahun 2022 itu kan lagi hype-nya batubara 253. Kemudian tahun lalu turun jadi 171, sekarang turun lagi jadi 103. Penurunannya 32%, 39%. Ya. Berarti ini sebenarnya turunnya dari sini turun ke sini ini sudah 60% turunnya ya, turun keuntungannya seperti itu ya.
untuk TB. Oke, selanjutnya kita cek dari segi growth valuasi dari 14% ke 12, berarti dia ya keuntungannya turun, tetapi masih dalam kategori untungnya sedang ya. Dia turun tapi untungnya sedang. Berarti kita bisa masih menjadikan harga ini ya 2100-an ini sebagai target di PWP 2,5 ya. Berarti ada potensi untuk bagger, hampir multi bagger ya. Hampir 200% ya. Namun kalau beli saat ini bagaimana? Kalau beli saat ini kita dapat diskon 31% ya. Jadi perusahaan untungnya sedang, kemudian ada potensi untuk multi bagger, dan di valuasi sekarang kita dapat diskon 31%. Bisakah masuk? Kalau menurut data seperti ini, ya dia punya potensi ya ada memenuhi kriteria untuk masuk. Tinggal kita cek dari segi dari segi ini ya penyokongnya dividen. Ini mereka membagikan sekitar 60%-an, berarti di 2 tahun terakhir berarti dia DPR-nya besar. Dari situ kalau masih kita gunakan seperti ini tetap 61 ya. Berarti kita nanti akan kemungkinan dapat 64 ya, kemungkinan 64. Setara dengan 8,8 atau hampir 9% ya. Berarti valuasinya murah, dividennya besar ya. Untuk ketahanan perusahaan tadi membaik ya. Oke. Untuk ketahanan perusahaan membaik. Dan terakhir, semua saham ada di bursa, artinya ya pengendali bisa saja melakukan aksi beli atau jual ya. Kapan saja mereka bisa untuk melakukan aksi ya, seperti itu. Oleh karena itu, opini saya terhadap perusahaan ini bahwa dari semua data ini menunjukkan ya layak untuk kita investasi ya. Tambahan di sini bahwa mereka sudah membagikan dividen sebesar Rp50 ya. Kalau kita proyeksikan tadi di 61% ya, berarti interimnya ini besar ya, sudah besar. Jadi kalau misalnya kita beli sekarang ya, berarti nanti kita tidak mendapatkan pool 8,89% lagi ya. Kalau misalnya seperti ini 48%, 61 berarti tinggal 11% ya. Jadi Rp14 ini tinggal 11% lagi yang belum dibagikan. Jadi potensi untuk dapat dividen pada saat kita beli kita dapat dividen, berarti potensinya hanya sekitar 11% saja lagi yang belum dibagikan ya. Bagi yang sudah beli dari lama berarti dia dapat full ya. Itu yang pertama, misalnya seperti itu ya. Bagi Anda yang belum, kalau mau beli berarti potensi dividennya sekitar 11%. Bagi Anda yang sudah beli berarti tidak masalah ya. Nah, sekarang selanjutnya seperti apa? Nah, selanjutnya adalah yang pertama ya. Lanjutnya adalah cek GCG perusahaan ya. Apakah perusahaannya Anda percaya atau tidak ya, seperti itu ya. Kemudian cek juga pengendali yang baru ya kan. Ini ada pengendali yang baru. Silakan cek nanti misalnya beberapa saat ke depan apakah terjadi perubahan manajemen dulu ya. Pertama, apakah terjadi perubahan manajemen atau tidak. Kalau ada perubahan manajemen, cek lagi orang-orang yang barunya seperti apa ya. Kemudian cek juga pengendali yang baru, sepak terjangnya seperti apa. Kalau memang Anda rasa itu bagus, seperti perusahaan-perusahaan yang lain, misalnya yang mereka punya bagus, berarti silakan dilanjut. Kalau tidak, berarti silakan untuk tidak lanjut ya. Karena itu ranahnya kualitatif ya, jadi cek sendiri. Kemudian juga misal lagi, apakah ada potensi untuk bagger atau multi bagger?
silahkan juga cek seperti biasa di bagian public expose-nya apakah ada nanti rencana corporate action ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi untuk meningkatkan kinerja sehingga EPS-nya nanti makin meningkat seperti itu. Ya, jadi seperti yang tadi sekali lagi perusahaannya kalau menurut saya layak invest dan terbaru ada perubahan ke pengendalian, cek lagi pengendalinya yang terbaru apakah ada sesuai dengan ekspektasi Anda atau tidak seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita sampai TB ya. Sekali lagi ini adalah bahan pertimbangan tambahan bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual karena setiap investor itu punya cara masing-masing. Ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.